Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Pak Teguh. Kita ketemu lagi setelah tadi di sesi pertama percakapan praobservasi, lalu dilanjutkan dengan observasi di dalam ruang kelas supervisi akademik ya. Terus sekarang kita di percakapan pasca observasi. Jadi di sesi ini Bu Susi, kami ingin tahu bagaimana perjalanan tadi selama observasi, terutama di contoh misalkan bagaimana catatan Bu Susi terkait refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Mungkin langsung bisa disampaikan refleksi pembelajaran. Terima kasih Pak Teguh untuk catatan refleksi selama proses pembelajaran tadi. Saya di sini menggarisbawahi ada dua. Yang pertama yaitu kegiatan mindfulness yang harusnya saya terapkan di awal, ternyata tadi terlewatkan. Saya langsung masuk ke pembagian lembar kerja kepada siswa. Tapi tetap untuk kompetensi sosial emosionalnya saya lakukan meskipun tadi ada di tengah-tengah, yaitu terkait dengan manajemen diri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga perlu memaksimalkan aktivitas siswa ya, karena tadi masih istilahnya siswanya masih pasif ya, karena terbukti tadi dari ketika ada pertanyaan dari kelompok lain itu ada satu kelompok yang benar-benar tidak bisa menjawab sama sekali seperti itu. Ini mungkin yang menjadi tantangan dan PR buat saya untuk memaksimalkan aktivitas siswa tersebut. Oke, itu yang menjadi catatan refleksi Bu Susi sama Iya. observasi tadi ya. Iya. Oke, yang berikutnya ini Bu Susi. Kira-kira selama pembelajaran tadi adakah catatan-catatan khusus yang menjadi perhatian? Contoh misalkan ketika tadi ada sedikit kesulitan dalam siswa kesulitan dalam menjalankan instruksi Bu Susi. Kedepannya supaya hal tersebut tidak terjadi lagi, kira-kira apakah Bu Susi punya rumusan bagaimana untuk hal tersebut misalkan? Terima kasih Pak. Memang harusnya di rencana pelaksanaan pembelajaran saya itu benar-benar detail ya, tapi saya membuatnya memang hanya istilahnya poin-poin saja. Jadi ketika ada permasalahan seperti anak-anak sebenarnya tidak paham instruksi, itu saya pun juga agak kesulitan untuk menginstruksikan kepada anak-anak. Harusnya memang lebih saya detailkan lagi, termasuk nanti meminimalisir adanya siswa yang mungkin bahkan ada yang tidak bisa. Kalau yang tadi kebetulan kelasnya meskipun IPS masih lumayan, karena ada kelas satunya yang istilahnya kalau nggak digepuk itu nggak jalan seperti itu. Jadi nanti PR buat saya di rencana pelaksanaan pembelajaran saya benar-benar harus detail dan memikirkan nanti kemungkinan terjadinya seperti apa. Oke, berikutnya Bu Susi, kalau Bu Susi sudah menemukan formula bagaimana cara memberi instruksi lebih detail lagi ke siswa untuk pertemuan ke depan ya, sehingga dia menjadi rencana tidak lanjut Bu Susi nanti dalam rangka semakin memperbaiki kualitas proses pembelajaran di kelas, sehingga tujuan pembelajarannya bisa tercapai sesuai dengan target. Ini kira-kira apa Bu Susi rencana tidak lanjut? Terima kasih untuk rencana tidak lanjut. Yang pertama, menerapkan tahapan dalam RPP itu secara runtut. Nah, selain runtut, saya juga harus mempersiapkannya secara lebih mendetail. Jadi nanti lebih mudah ketika saya mengaplikasikannya di kelas. Kemudian yang kedua, tidak lanjut saya adalah saya juga harus mencari contoh model pembelajaran yang lebih bervariatif. Nah, sepertinya kegiatan diskusi tanya jawab presentasi itu sudah biasa seperti itu. Mungkin nanti saya juga harus sembari mencari kegiatan ice breaking atau lainnya yang lebih menyenangkan ke siswa. Jadi kebetulan jam saya memang jam siang ya, kebagian istilahnya sisa-sisa tenaga dan energinya anak-anak yang sudah akhir-akhir ya. Tapi alhamdulillah anak-anaknya pun juga masih on sampai jam 2 lebih 30 tadi. Oke, berikutnya Bu Susi,
apakah ini kaitannya dengan pembicaraan awal tadi yang praobservasi ya? Iya. Jadi kan ada beberapa area pengembangan siswa yang hendak dicapai oleh Bu Susi. Kira-kira dari perjalanan observasi pembelajaran tadi, sudahkah hal tersebut tercapai? Barangkali berapa persentasenya, kemudian yang juga bisa ditingkatkan lagi seperti itu. Terima kasih. Untuk area tadi saya kan ada 3, satu tentang pengembangan kognitif atau pengetahuan. Misalnya itu sudah tercapai ya, kalau dipresentasikan mungkin meskipun tidak semua anak-anak mencapai itu mungkin kisaran 90%. Kemudian untuk area pengembangan yang kedua yaitu keterampilan, karena tadi belum sampai ke tahap istilahnya anak membuat, itu masih kegiatan di pekan berikutnya, ini belum bisa saya memberikan penilaian berapa persennya. Tapi tadi saya sudah dalam bentuk tindak lanjut memberikan tugas pada anak-anak untuk membuat promosi produk. Sedangkan untuk yang ketiga yaitu sikap, ya tadi ada 3 pengembangan sikap yaitu kreatif, mandiri sama gotong royong. Kalau mandiri sama gotong royongnya sudah, sedangkan untuk kreatif nanti saya ambil penilaian dari hasil keterampilan anak-anak membuat karya kerajinan tadi. Promosinya seperti itu nanti dilihat di pembelajaran berikutnya. Karena memang kebetulan untuk pembelajaran prakarya ini hanya 1 jam pembelajaran Pak dalam 1 pekan, jadi memang waktunya istilahnya terjeda seperti itu. Gitu ya. Gini. Gini ya. Lantas ini masih berbicara tentang rencana pengembangan diri ya Bu Susi ya. Iya. Tadi Bu Susi sudah menetapkan area pengembangan diri ini mencakup atau meliputi area mana saja sudah, tujuan juga sudah. Yang menjadi tolak ukur keberhasilan ketika tujuan tersebut sudah ditetapkan, Bu Susi melihatnya dari sudut mananya, sudah tercapai ya atau belum? Terima kasih untuk ukuran keberhasilan. Kalau yang area pengembangan kemampuan pengetahuan atau kognitif, ini siswa mampu membuat atau merancang promosi produk. Saya rasa anak-anak sudah punya gambaran terkait itu, nanti bisa merancangnya. Apalagi kemarin produknya pun juga sudah dibuat, nanti tinggal anak-anak sesuai dengan gaya belajarnya mau membuat promosi produk yang seperti apa. Tadi sudah saya sarankan boleh dalam bentuk gambar, narasi atau tulisan, dan juga boleh dalam bentuk video. Kemudian untuk yang area pengembangan keterampilan yaitu membuat promosi produk, ini ukuran keberhasilannya adalah siswa mampu menghasilkan karya yang berupa promosi entah itu dalam bentuk gambar maupun video dengan baik seperti itu. Kemudian yang ketiga untuk area pengembangan sikap, terutama sikap kreatif, ini nanti ukuran keberhasilannya adalah karyanya anak-anak itu sifatnya original seperti itu. Jadi nanti saya bisa memberikan penilaian. Sedangkan untuk sikap yang gotong royong sama mandiri tadi sudah terlihat dan sudah kami berikan penilaian formatif selama proses diskusi, presentasi dan tanya jawab tadi berlangsung. Seperti itu Pak. Oke, itu tadi berbicara tentang tolak ukur keberhasilan Bu Susi ya. Bagaimana suatu tujuan setelah ditetapkan, seberapa jauh keberhasilan dan bagaimana ke depan untuk meningkatkan tadi semakin untuk mencapai tujuannya diinginkan. Kira-kira ada nggak Bu Susi faktor pendukung ya untuk mencapai meningkatkan persentase keberhasilan dari tujuan pembelajaran ini? Terima kasih Pak untuk pendukungnya. Dalam rangka promosi produk tadi sengaja saya siapkan lembar kerja siswa. Nah di situ nanti anak-anak akan mulai menyusun bentuk promosi produknya. Nah itu juga sangat mendukung. Kemudian yang kedua media promosi atau contoh-contoh. Nah ini sementara masih belum saya berikan. Nanti di pembelajaran kedua akan saya berikan anak-anak contoh seperti itu. Kemudian pendukung lainnya yaitu sarana. Nanti saya juga akan memberikan fasilitas kepada anak-anak berupa media yang kayak itu kertas gambar, spidol, post-it dan lain sebagainya agar pembuatan promosi produk tadi yang dalam bentuk area keterampilan itu hasilnya bisa lebih maksimal. Nah
Nanti saya juga akan memberikan dalam bentuk video, contoh dalam bentuk video anak-anak bisa melakukan ATM, amati tiru dan modifikasi seperti itu Pak. Oke. Sepertinya Bu Susi sudah paham ya terkait dengan bagaimana rencana pengembangan diri ke depan pasca dilakukan observasi. Oh iya Bu Susi, ini mungkin sedikit banyak akan saya sampaikan hasil dari pengamatan yang akan saya lakukan di kelas ya Bu Susi ya. Ini tidak bukan tujuannya ini semata-mata supaya misalkan ada hal yang perlu ditingkatkan ke depan bisa Bu Susi istilahnya melakukan perbaikan itu ya. Nah, sifatnya hanya sekedar sedikit evaluasi dan motivasi ya. Di beberapa area observasi yang sudah kita laksanakan bersama di kelas tadi, di antaranya adalah bagaimana Bu Susi sudah sukses menciptakan kenyamanan lingkungan kelas. Salah satu indikatornya adalah Bu Susi sudah mencoba untuk memberikan posisi tempat duduk siswa yang memang dianya memang harus berada di posisi tempat duduk yang tepat, seperti misalkan ada yang berkacamata dan sebagainya. Tadi saya melihat posisi tempat duduk itu sudah sesuai dengan itu. Jadi memperhatikan posisi murid dengan kondisi fisik. Yang kedua adalah catatan kami tadi, Bu Susi sudah cukup berhasil dalam memodifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mempertimbangkan karakteristik murid. Ya, itu tadi contoh misalkan tadi Bu Susi sudah saya lihat dengan menggunakan scaffolding ya, biasanya kita kenal dengan scaffolding. Jadi Bu Susi sudah cukup sukses untuk menciptakan situasi interaksi di antara murid aktif dengan yang kurang aktif, sehingga dengan berada dalam satu tempat muridnya tidak aktif tadi menjadi termotivasi oleh temannya yang aktif seperti itu. Berikutnya juga saya perlu mengapresiasi Bu Susi tadi cukup bisa mendorong menciptakan interaksi dua arah. Artinya komunikasi tadi tidak hanya didominasi oleh Bu Susi sebagai fasilitator atau pendidik, melainkan Bu Susi memberi kesempatan seluas-luasnya bagaimana siswa tadi keingintahuan, ketidaktahuan tentang satu materi tadi sudah cukup terlayani dengan baik. Lalu bagaimana Bu Susi tadi mendengarkan aktif pendapat siswa dengan beberapa pertanyaan yang diajukan siswa tadi cukup terfasilitasi, sehingga keingintahuan murid terhadap pertanyaan yang diajukan itu cukup terjawab oleh fasilitasi dari Bu Susi, entah itu dijawab oleh Bu Susi sendiri maupun diberikan kesempatan kepada murid yang sedang presentasi tadi seperti itu ya. Oke, itu catatan berikutnya dari kami. Nah, ini proses pembukaan proses belajar Bu Susi. Oke, tadi Bu Susi juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran di awal, terus menjelaskan juga bagaimana rangkaian pembelajaran. Cukup tadi sebenarnya ada satu catatan yang mungkin sedikit terlupa Bu Susi. Catatan saya gini, jadi bagaimana Bu Susi bisa membuat relevansi atau keterhubungan antara tujuan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Iya, persepsi tadi yang memang mungkin di situ ada yang sedikit lupa. Tidak apa-apa, itu mungkin kedepannya bisa diingat. Terus sedikit juga tentang ini. Tadi membahas masalah bagaimana memasarkan produk ya Bu ya. Ini produk dari prakarya. Tadi mungkin semoga saya tidak salah, tidak miss tadi waktu Bu Susi menyampaikan tujuan kegiatan. Kalau saya tidak salah itu ketika setelah menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai itu kan paling tidak ada ini Bu,
coba menyangkut pautkan dengan bagaimana etika dalam melakukan tersebut. Iya. Ya, ketika bagaimana memasarkan produk dengan ya, dengan baik, dengan jujur, ya, jadi bagaimana jual beli yang tidak istilahnya tidak monopoli dan sebagainya, yang katanya menimbulkan karakter siswa ke depannya. Nah itu tadi mungkin sempat disampaikan Bu Susi, semoga saja saya pas waktu itu kurang kurang bisa memahami dengan baik seperti itu. Berikutnya adalah strategi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Susi. Tadi saya melihat Bu Susi sudah menggunakan beberapa strategi pembelajaran dalam rangka untuk semakin meningkatkan potensi pemahaman siswa terhadap materi. Salah satunya adalah dengan satu scaffolding tadi ya Bu ya, yang kedua adalah dengan presentasi, yang ketiga adalah dengan tanya jawab. Saya rasa ini sudah cukup maksimal di kelasnya Bu Susi tadi. Dan yang terakhir adalah proses penutupan proses belajar. Bagaimana Bu Susi tadi sudah cukup sukses untuk mengajak siswa merefleksikan pembelajaran pada waktu tersebut. Seperti itu. Nah itu catatan-catatan dari kami Bu Susi. Mungkin bisa disimpulkan sendiri ya Bu Susi, nanti bagaimana kita bisa lebih baik. Mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan Bu Susi sebelum kita mengakhiri percakapan pasca observasi kita kali ini Bu Susi. Mungkin cukup, nanti saya jadikan catatan untuk kedepannya biar bisa lebih memperbaiki kegiatan belajar. Oke, terima kasih ya. Kalau begitu kita cukupkan ya percakapan kita kali ini. Semoga apa yang sudah menjadi harapan Bu Susi kedepannya bisa terlaksana dan menjadi lebih baik dan lebih baik gitu ya Bu Susi ya. Oke, terima kasih, kita akhiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.